Baik, Bu. Sebelum mulainya, keluar di sini siapa? Pagi, Bu. Dari tadi bisa Bu minta tolong untuk menutup pintu acara ini. Baik, dimulai. Selesai. Terima kasih yang dari tadi. Sekarang Ibu mau absen. Bella Husni, Ibu Rizka Noviati, Ibu Rio Wanda, Ibu Anastasia Maharani, Ibu Ratna Komadeli, Ibu Budia, Ibu Angelia, Ibu Najwa Zizi, Ibu Fazia, hadir Bu, hadir semua ya. Sekarang karena bulan puasa tentunya kita harus semangat dalam belajar ya. Terkait materi yang sudah Ibu kirimkan tadi pagi melalui WA Group, apakah ada dengan semua yang sudah membaca? Ya, sudah. Coba Ibu pihak tolong jelaskan menurut penyampaian Anda jadi kronik sama sinkronik apa? Sebelum Yana menjawab, Ibu akan membahas mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu nantinya kita akan bisa berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Kita bisa menyajikan hasil tentang penerapan cara berpikir karya sejarah dalam sinkronik dan diakronik melalui tulisan atau media lain, serta kita dapat melakukan sikap mandiri, teliti, percaya diri, dan tanggung jawab dalam mengerjakan kasus tersebut. Bagaimana Anda? Sudah bisa menjawab? Yunani yang berarti mengikat atau melewati, dan kronos yang berarti berjalan waktu. Ilmu sejarah itu artinya topik yang dibahas di dalam sejarahnya adalah peristiwa-peristiwa yang menjalani perjalanan waktu, yaitu dari masa dulu, sekarang, dan masa depan. Yang lain ada yang tahu sinkronik? Kalau secara sinkroniknya itu sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam kamus bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman kalian yang dalam pembahasan kita hari ini mengenai konsep diakronik dan sinkronis, serta nantinya kita akan membahas tentang manfaat menggunakan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Perbedaan diakronik dan sinkronik, diakronik dapat digunakan ketika ingin mengetahui sebab dan akibat dari suatu peristiwa, sedangkan sinkronik dapat digunakan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada peristiwa sejarah. Ibu mau minta tolong kepada Anda Ratna untuk membaca. Konsep diakronik. Secara etimologi, diakronik berasal dari bahasa Yunani dia yang berarti melintas atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Bentuk sejarah diakronis artinya topik yang dibahas di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hal ini karena peristiwa yang dialami manusia itu tidak statis
dinamis itu kita dapat mengatakan bahwa masa lalu itu merupakan akibat dari masa yang mendahulunya, dan masa sekarang itu merupakan akibat dari masa lalu, dan masa depan adalah akibat yang ditimbulkan dari masa sekarang. Jadi keterkaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu sangat berkaitan karena adanya melalui hubungan sebab akibat atau yang kita kenal dengan kausalitas. Jadi cara berpikir diakronik merupakan cara berpikir dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi yang terberat suatu peristiwa. Ya, sebagai contohnya pada zaman dahulu kan apa-apa kebutuhan masyarakat itu susah, makan susah, kehidupan susah, semuanya. Bahkan kayak pendidikan pun susah karena adanya dampak peperangan. Nah sekarang gue mau tanya, ini Anda tahu nggak ini apa yang pernah terjadi di Indonesia? Pertempuran apa yang pernah terjadi di Indonesia? Pertempuran Surabaya. Nah, tanggal berapa Nanda Sakti Bandung Lautan Api ini terjadi?